Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas soal-soal yang kemarin ya, soal OH. Jadi nanti kalian jadikan panduan saja sekalian ya. Jadi nanti bisa menjawab dengan jawaban yang saya berikan. Sebanyak 42 gram KOH. Berarti nanti kamu bikin diketahuinya. Diketahui gram sama dengan 42 gram. Dilarutkan dalam air hingga volume menjadi 250 ml. Berarti volumenya 250 ml. Nah, ini kalau misalkan ada gram seperti ini ya, berarti nanti kita harus nyari nyari MR-nya ya. MR sama dengan berapa tuh KOH? KOH itu udah 39 ditambah 16 ditambah 1. Berarti berapa itu? 40 56 ya, 56. Baik, konsentrasi larutan ditanya adalah konsentrasi larutan. Baik, jawab di sini ya. Jawabnya kan cari molnya dulu ya. Mol sama dengan massa dibagi MR. Masanya adalah 42 gram per MR-nya adalah 56 ya. 42 bagi 56 berapa? 42 dibagi 56 0,75 ya. 0,75 0,75 dibagi dengan MR-nya salah. Ini 0,75 udah ya nilainya. 0,75 mol. Baik, sekarang nyari M-nya. Ya, berarti M-nya sama dengan mol per volume sama dengan 0,75 dibagi, nah volumenya harus dibuat ke liter ya. Berarti dibagi 1000, 0,25 liter. Jadi 0,25 ini jadinya 3 ya, 3 molar. Berarti ini jawabannya. Kemudian sekarang yang nomor 2. Jika ke dalam 125 ml, nah ya, diketahuinya di sini ya supaya luas. Diketahuinya volume satunya 125 ml. Nah, HCl-nya katanya M1-nya. M1 sama dengan 0,4 molar. Ditambahkan 375 liter air. Berarti volume 2-nya adalah volume 1 ditambah volume air. Ya, berapa? 125 ditambah 375. Berapa itu? 500 ya. Ya, 500 ml. Maka ditanya adalah M2-nya. M2-nya berapa? Jawab ini pengenceran berarti ya. M1 V1 sama dengan M2 V2. M1-nya adalah 0,4, volume 1-nya 125, M2-nya adalah ditanya, volume 2-nya 500. Berarti M2-nya gini caranya. 0,4 dikali 125. Berapa? Ini ya, 0,4 dikali 125 dibagi 500. Nah, gitu ya jadinya ya. Jadi M2-nya adalah 0,4 dikali 125 dibagi 500, 0,1. Berarti A jawabannya. Kemudian yang bertiga, pada ungkapan laju reaksi yang kurang tepat. Ingat ya, ini adalah reaktan. Ini produk. Maka ini kalau laju reaksi kan laju berkurangnya produk, berkurangnya reaktan per waktu. Atau laju bertambahnya produk
per waktu. Berarti yang P QR harus berkurang. P QR harus berkurang, berarti C jawabannya. Laju reaksi penguraian gas amonia nyatakan sebagai berikut. Apabila laju penguraian NH3, nah ini ya, perbandingan diketahui ya, ingat ya, biasakan diketahui. Laju penguraian NH3 berarti VNH3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Laju pembentukan gas H2, ingat ya, ditanya adalah laju H2. Ingat, perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Ya, berarti kan jadinya 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2. Nah, maka kalau NH3 nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 5. Ingat ya, ingat kalau nyari yang lain tinggal ke atas dibagi, ke samping dikali. Berarti 4 bagi 2, 4 nya aja ya, 10 pangkat min 5 nanti aja. 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 3 berarti 6. 6 kali 10 pangkat min 5 sama gitu ya, pangkatnya min 5 juga. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Oke ya. Kemudian nomor 5. Sebanyak 0,5 mol gas N2O3 N24 dipanaskan dalam ruang bervolume 5 liter. Baik, diketahuinya apa ya? Diketahui mol. Mol mula-mula N2O5 sama dengan 0,5 mol. Kemudian volumenya 5 liter. Kemudian setelah 20 detik berarti delta T-nya 20 second. Dan terdapat 0,05 berarti mol O2-nya 0,05 mol. Ditanya adalah apa? Yang ditanya laju reaksi bertambahnya gas NO. Baik, jawab ya. Kita bikin reaksi ya. N2O4 menghasilkan 2NO tambah O2. Mula-mula reaksi sisa. Ini berkurang, ini bertambah, ingat ya. Mula-mulanya berapa? N25 0,5. Ini mula-mulanya 0, nggak ada. Nah, NO2-nya adalah 0,05. Nah, ingat ya, biasa di sini kita jawabannya berapa? O2 dicari ya. Jadi ini kan ada titik-titik. Ada titik-titik. Nah, sekarang O2-nya berapa? 0 tambah berapa? Hasil 0,05 berarti 0,05. Di sini berapa? 0,05 dibagi 1 kali 2 berarti 0,1 ya. 0,15 bagi 1 kali 2 kali 1 ya. Berarti ini tetap 0,05 ya, 0,05. Berarti di sini berapa? 0,5 dikurangi 0,05 ya, berarti 0,45. Ini 0,1. Berarti laju reaksi bertambahnya gas NO. Tapi ini nggak ngaruh ya. Kita lihat yang tengahnya aja. Laju bereaksi bertambahnya gas NO berarti ini nih ya, dipakai ya. Berarti VNO sama dengan konsentrasi NO pada kondisi reaksi per delta T. NO-nya berapa? 0,1 per, ingat volumenya ya, per 5 dibagi dengan waktunya berapa tuh? 20. Nah, 0,1 bagi 5 berapa? Bagi 5 0,02. 0,02 per 20 berapa jadinya? Bagi 20 0,001. 0,001 molar per second. Berarti ini jawabannya. Gitu ya. Nah, ini nomor 6 memang dianulir sama saya. Kenapa? Ini harusnya pangkat min 3 ini ya. Pangkat min 3, bukan min 2. Baik, kita selesai. Suatu percobaan dengan 3 buah reaktan masukkan data berikut. Nah, untuk mencari data yang lain, ingat ya. Percobaan yang pertama menghitung orde reaksi ya. Menghitung orde siapa? Si H2. H2 berarti N2 dan O2 nya harus sama maksudnya. Berarti yang mana tuh?
percobaan yang mana yang sama? 1 dan 4 ya. 1 dan 4. Kenapa? Karena pada keadaan 1 dan 4 N2 dan O2 nya sama ya. N2 nya sama-sama 0,01, O2 nya sama-sama 0,2. Berarti percobaan 1 dan 4. Sehingga kita dapatkan nah, ini berarti H2 pada percobaan 4 per H2 pada percobaan 1 pangkat X sama dengan V4 per V1. H2 pada percobaan 4 berapa? 0,4 per 0,2 pangkat X sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau 1,2 kali 10 pangkat min 2 dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita ganti ya 1,2 menjadi 12 ya. Jadi ini kita bisa jadi 12 kali 10 pangkat min 3 jadinya. Ya, sehingga kita mendapatkan, ini kita langsung ganti aja. Ini 12 dikali 10 pangkat min 3. Supaya apa? Supaya nanti ini bisa coret. Ini bisa kita coret. Nah, jadi berapa tuh? 0,4 bagi 2. Nah, ini coret juga nolnya nih. 4 bagi 2 adalah 2 ya. 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan 2. Itu adalah untuk yang X. Sekarang yang Y. Yang Y berarti yang mana yang sama? Percobaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ya, orde Y. Orde Y, percobaan 1 dan 2. Ini langsung aja ya, apa namanya? Orde Y, kok orde Y, orde N2 ya, maaf, orde N2. Orde N2. Percobaan 1 dan 2. Berarti jadinya N2 pada percobaan 2 per N2 pada percobaan 1 pangkat Y sama dengan V2 per V1. N2 pada percobaan 2 berapa tuh? 0,02. 0,02 per 0,01 pangkat Y sama dengan V2 nya 6 kali 10 pangkat min 3 per 3 kali 10 pangkat min 3. Sama, kita coret juga ininya. Coret. Berarti berapa nih? 2 pangkat Y sama dengan 2. Berarti Y nya sama dengan 1. Sekarang orde O2. Orde O2 kita cari yang sama. Mana O2 yang sama? Yang N2 nya ya. Percobaan 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Jadi harus jeli ya kita ya. Berarti percobaan 1 dan 3. Berarti gimana nih? O2 ya. O2 pada percobaan 3 per O2 pada percobaan 1 pangkat Z sama dengan V2 per V1. Nah, berapa nih O2 pada percobaan 3 nya? 0,04 per 0,002 pangkat Z sama dengan V2 per V1. V2 nya 3 kali 10 pangkat min 3 per V1 nya 3 kali 10 pangkat min 3 juga ya. Ini habis semua nih. Ini habis. Ini habis. Berarti jadinya 2 ya. 4 per 2 kan 2 ya. 2 pangkat Z 2 pangkat Z sama dengan 1. Ya, pangkat berapa hasilnya? 1, pangkat 0. Jadi sama dengan 0. Artinya tidak ada O2 nya nggak boleh ada. Berarti ini jawabannya yang E. Baik, sekarang yang nomor 7.
order reaksi total untuk reaksi di atas adalah, nah biasa ya, kita cari order reaksi pakai waktu, tapi ini kita lihat sini aja. Untuk yang NO kita pakai data 1 dan 2. Untuk yang O2 kita pakai data 3 dan 2. Baik, order NO tuh 1 dan 2. Berarti NO, konsentrasi NO pada percobaan 2 per konsentrasi NO pada percobaan 1 pangkat X sama dengan, nah kalau waktu dibalik ya, berarti T1 per T2. NO pada percobaan 2 berapa? 1 per 0,5 pangkat X sama dengan T1 nya 30 per 15. Berarti berapa nih? 1 per 0,5 berapa? 2 ya. 2 pangkat X sama dengan 2, berarti X nya sama dengan 1. Sekarang orde O2. Orde O2 itu percobaan berapa? 2 dan 3. 2 dan 3. Berarti O2 pada percobaan 2. Aduh. O2 pada percobaan 3 ya. Ini lebih besar ya. Ternyata yang O2 pada percobaan 3 lebih kecil daripada O2 pada percobaan 2. Makanya berarti mendingan pakai 2 per O2 pada percobaan 3. 2 bagi 3. Jadi kita besar bagi kecil ya, supaya enak. Berarti T-nya ganti juga, T3 per T2. Ini 1 menit, kita ubah ke detik ya. Berarti 60 detik. Berarti jadinya O2 pada percobaan 2 0,24 per 0,12 pangkat Y sama dengan 60 per 15. Berarti berapa nih? 2 pangkat Y sama dengan 4, berarti Y nya sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2, berarti 3. Nah ini ini banyak yang salah di sini ya. Dengan jumlah massa batu pulaan yang digunakan adalah sama, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh faktor suhu. Berarti ini mana tuh? Baik, faktor suhu berarti suhu harus berbeda. Suhu berbeda, tapi faktor lain sama. Faktor lain sama ya, suhu berbeda, faktor lain sama. Nah jadi kita pakai yang mana? Ya udah, kita cari yang sama faktor lainnya tapi suhunya beda. Misalkan 1 dan 2. 1 dan 2 memang suhunya beda tuh kan, 26 ini 25, tapi faktor lain juga yang konsentrasi sama. Ini beda juga, maksudnya nggak bisa jadi ya. Kita langsung lihat jawabannya ya. 1 4 itu 1 dengan 4 itu konsentrasi sama, tapi ukurannya beda. Ini gede-gede, ini kecil-kecil. Berarti luas permukaannya beda juga, berarti nggak boleh. Kemudian 2 dan 3. 2 dan 3. 2, 3. Konsentrasi sama, tapi ukuran beda juga ya. Yang satu kecil, yang satu gede. Berarti luas permukaannya beda juga, berarti nggak bisa. 35. 35. Konsentrasi sama, luas permukaan sama, suhunya beda. Nah, berarti ini jawabannya. Gitu ya. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius suatu reaksi berlangsung selama 36 menit. Nah, berarti di sini T-nya kan 25 Celcius, suhunya waktunya selama 36 menit. Kemudian jika setiap kenaikan suhu 20 Celcius, berarti 20 ya. Naik 20. Berarti jadi berapa? 45. Sampai berapa? 85 ya, 85. Berarti kita naik lagi 20. Dia menjadi 65. Naik lagi 20. Dia menjadi 85. Baik. Nah, ini kan berarti katanya menjadi 3 kali lebih cepat. Ya. Laju menjadi 3 kali lebih cepat. 3 kali. Atau jangan gini. Laju menjadi 3 kalinya. Maka waktunya
menjadi 1/3 kali. Berarti jadinya gini ya, 1/3 berarti berapa? 36 dikasih 1/3 berapa? 12 ya, 12 menit. Ini dikali 1/3 lagi menjadi 4 menit. Jadi 1/3 kali lagi. Nah, jadi 4/3 menit. 4/3 menit. 4/3 menit. Nah, gak ada jawabannya 4/3 menit ya. Berarti kita kali jadi detik. 4/3 dikali 60. Berapa jadinya? 60 bagi 3, 20, berarti 80 detik. Ya, berarti jawabannya E. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Katalis ya. Katalis itu apa? Sifat katalis. Sifat katalis. Yang pertama, ikut bereaksi. Bereaksi tapi terbentuk kembali. Yang kedua, menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Yang ketiga, memperbanyak tahapan reaksi. Tahapan. Yang keempat, tidak mengubah hasil reaksi. Tidak mengubah ya. Kenapa adalah spesifik. Spesifik untuk reaksi tertentu. Nah, ini salah, menaikkan energi aktivasi salah ya. Kemudian juga menaikkan energi kinetik salah, ini suhu ya. Ini lebih ke suhu ini, suhu. Berarti yang adalah yang 1 dan 2. Baik, ini untuk reaksi laju reaksi ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Nanti untuk itunya kesetimbangannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.